berusaha untuk mengingatkan Kokila. Di adegan selanjutnya terlihat di rumah Modi, Jigar dan Rasi. Mereka berdua sedang berusaha menghubungi Ahem dan juga Gopi karena mereka pun sangat penasaran bagaimana dengan keadaan Kokila. Apakah Kokila sudah ditemukan? Namun di saat Jigar berusaha menghubungi Ahem, tiba-tiba saja telepon Ahem pun tidak diangkat, membuat seluruh keluarga Modi bertambah khawatir di saat ia mendengar apa yang dikatakan oleh Jigar kepada mereka. Dan terlihat anak-anak pun sangat bersedih di saat mendengar apa yang dikatakan oleh Jigar kepada seluruh keluarga Modi. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi yang terus saja berusaha mengingatkan kepada Kokila kalau ia adalah menantunya sendiri. Kemudian Kokila pun langsung pingsan di saat Gopi terus saja berusaha mengingatkan dirinya. Namun Kokila sendiri ia pun malah terjatuh pingsan di saat Gopi berusaha mengingatkannya. Namun akhirnya teman-teman Kokila di sana pun ia berusaha untuk membangunkan Kokila dan akhirnya Kokila pun terbangun. Lalu Kokila teringat dengan apa yang ia bayangkan. Kalau ia hanya mengira Gopi saat ini hanya menipunya saja. Ia bukanlah keluarganya. Kokila tambah marah kepada Gopi dan ia pun langsung meminta kepada teman-temannya itu agar tidak mempercayainya. Karena Kokila sendiri, ia pun menganggap Gopi hanya mencoba untuk menipu dirinya. Lalu Gopi berusaha menjelaskan kepada Kokila, "Ibu, tolonglah kau percaya kepadaku." Namun Kokila sendiri ia malah pergi meninggalkan Gopi di saat itu juga. Sehingga membuat Gopi sendiri ia pun langsung berdoa kepada sang dewa, "Kan Haji, tolonglah diriku hanya untuk berusaha meyakinkan ibuku kali ini," kata Gopi di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya akhirnya Gopi dan Kokila mereka semua akan pergi ke suatu tempat. Lalu Gopi sendiri ia pun terus saja memandangi Kokila karena ia begitu bingung bagaimana caranya untuk berusaha meyakinkan ibunya itu. Lalu Gopi sendiri ia pun langsung bergegas mengambil handphonenya itu. Gopi berkata, "Bagaimana caranya aku berusaha untuk menghubungi Ahem karena handphoneku pun telah mati." Lalu Gopi sendiri ia pun hanya bisa menangis karena ia pun bingung bagaimana caranya untuk menghubungi Ahem. Kemudian Gopi sendiri ia pun langsung mengatakan kepada salah satu penumpang yang ada di mobil itu. Ia berkata, "Apakah aku boleh meminjam ponselmu sebentar? Karena aku akan menghubungi keluargaku." Kemudian bapak tersebut memberikan ponselnya kepada Gopi karena ia merasa kasihan kepada dirinya. Lalu Kokila mengatakan kepada Gopi, "Sedang apakah dirimu lebih baik kau ikut dengan diriku untuk ikut dengan mereka bernyanyi?" Lalu kemudian Gopi hanya tersenyum di saat Kokila mengatakan hal tersebut. Di adegan selanjutnya di rumah Modi, semua anak-anak yang mengatakan, "Di manakah keberadaan nenek saat ini karena kami sangat merindukannya?" Lalu Rasi mengatakan, "Kalian tidak perlu khawatir karena paman dan bibimu akan membawa nenekmu pulang." Lalu Rasi ia pun berusaha untuk menghibur anak-anak yang ada di rumah Modi. Sambil ia berkata, "Kalian tidak perlu menangis lagi karena sebentar lagi nenek kalian akan segera pulang dibawa oleh paman dan bibi kalian." Lalu kemudian semua anak-anak pun langsung memeluk Rasi. Rasi mengatakan kepada anak-anak, "Kalian boleh tidur beristirahat. Akan tetapi sebelum kalian tertidur, kalian boleh mendoakan agar nenek pun segera ditemukan." Lalu Kinjal mengatakan, ia benar-benar sudah bingung bagaimana caranya untuk membantu mencari ibunya itu. Kemudian terlihat di adegan selanjutnya Gopi yang berusaha menolong Kokila di saat kaki Kokila akan tertusuk oleh duri. Lalu tiba-tiba saja Kokila pun langsung tersentuh hatinya di saat Gopi berusaha menolong dirinya. Ia pun langsung mengusap pipi Gopi dan membuat Gopi sendiri hanya bisa terdiam. Di adegan lain pun terlihat Ahem sendiri ia pun yang berusaha untuk menghubungi Gopi. Akan tetapi ia pun tidak bisa menghubunginya. Lalu Ahem mengatakan kemanakah Gopi saat ini dan handphonenya pun sama sekali tidak aktif.
Aku benar-benar sangat khawatir kepada dirinya di saat ia tidak bisa dihubungi. Lalu kemudian Ahem pun langsung menghubungi Jigar. Ia mengatakan kepada Jigar, "Jigar, apakah Gopi ada menelpon dirimu?" Kemudian Jigar pun berusaha untuk menjelaskan kepada Ahem kalau Gopi sama sekali tidak ada menghubunginya. Lalu Ahem pun langsung bersedih di saat mendengar apa yang dikatakan oleh Jigar. Tiba-tiba saja ada seorang ibu yang berusaha menepuk pundaknya. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi sendiri, ia pun mengatakan kepada ibu yang ada di tempat tersebut kalau ia menitip ibunya di tempat ini karena ia pun ada keperluan sedikit. Kemudian Gopi pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di adegan selanjutnya terlihat ibu-ibu yang akan menunjukkan keberadaan Kokila saat ini kepada Ahem. Tiba-tiba saja di saat Ahem akan berusaha menanyakan kepada ibu tersebut, ibu itu pun malah menodong dirinya dengan pisau yang begitu tajam. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi. Ia pun yang mencari apakah di sini ada telepon umum. Kemudian di saat Gopi menanyakan kepada seseorang yang ada di tempat itu kalau dirinya begitu sangat membutuhkan handphone karena ia pun akan menghubungi suaminya. Kemudian si penjaga toko itu ia pun langsung memberikan handphonenya kepada Gopi. Di adegan lain pun terlihat di saat wanita tersebut yang ingin menghajar Ahem dengan pisaunya itu. Kemudian Ahem pun langsung mengangkat tangannya. Lalu tiba-tiba saja di saat Gopi berusaha menghubungi Ahem, ternyata Gopi sendiri ia pun sama sekali tidak mengetahuinya kalau Ahem saat ini sedang babak belur dipukuli oleh para preman yang telah disuruh oleh ibu itu untuk menghabisi Ahem. Gopi sendiri ia pun hanya bisa mengatakan, "Di manakah keberadaanmu saat ini? Karena aku begitu sangat khawatir kepada dirimu," kata Gopi di dalam hatinya. Namun tiba-tiba di saat wanita itu akan berusaha mengambil sesuatu barang berharga milik Ahem, tiba-tiba saja aparat kepolisian pun datang menghampiri Ahem, membuat ia pun kabur dari tempat tersebut karena mereka pun sangat ketakutan di saat polisi tersebut menghampiri mereka. Lalu kemudian Gopi sendiri ia pun langsung berusaha menghubungi Jigar. Jigar mengatakan kepada Gopi bagaimana perkembangannya saat ini karena Ahem telah menelpon kalau ia telah berpisah denganmu. Lalu Gopi berusaha menjelaskan kepada Jigar kalau ternyata ia telah menemukan Kokila. Akan tetapi memang ia tidak bersama Ahem. Ia pun telah terpisah dengan Ahem di saat ia mencari Kokila di saat itu. Lalu mereka semua begitu terkejut di saat mendengar penjelasan Gopi kepada mereka kalau ternyata Kokila sudah bersama dirinya. Akan tetapi Kokila saat ini sama sekali tidak mengenalinya. Lalu Jigar mengatakan kepada Gopi, "Gopi, apakah kau bisa membawa bibi Kokila pulang sekarang juga?" Akan tetapi teleponnya malah terputus. Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.